Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Meliana Pascalis Tanaman, biasa dipanggil Kalista, saya dari kelas 12B. Pada video ini, saya akan menganalisis kebijakan pada masa reformasi, khususnya masa pemerintahan B.J. Habibie untuk memenuhi tugas keterampilan sejarah. Setelah jatuhnya Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia memasuki masa reformasi yang menuntut perubahan besar dalam sistem pemerintahan, politik, dan kebebasan masyarakat. Melalui video ini, saya akan menjelaskan periode pemerintahan B.J. Habibie menggunakan konsep 5W tambah 1H. Jadi, pertanyaan pertama, what atau apa? Apa ciri khas masa B.J. Habibie? Jadi, ciri utama masa pemerintahan B.J. Habibie adalah dimulainya reformasi secara nyata, di mana pemerintahan membuka kebebasan pers, membebaskan tahanan politik, serta memperbaiki sistem demokrasi. B.J. Habibie juga melakukan reformasi di bidang ekonomi untuk memulihkan kondisi Indonesia setelah krisis pada tahun 1998. Selain itu, pada masa ini dimulai dilaksanakan pemilu yang lebih demokratis. Yang kedua, who atau siapa? Siapa saja tokoh penting yang berperan dalam masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie? Tokoh utama yaitu tentu saja Presiden B.J. Habibie. Selain itu juga terdapat beberapa tokoh-tokoh lain seperti yang pertama Akbar Tanjung, yang kedua Amin Rais, yang ketiga Megawati Soekarno Putri, dan yang keempat Abdurrahman Wahid. Nah, beberapa tokoh ini berperan dalam mendorong perubahan politik dan demokrasi pada masa reformasi. Yang ketiga, when atau kapan. Kapan diberlangsungkannya masa pemerintahan B.J. Habibie? Jadi, masa pemerintahan B.J. Habibie berlangsung dari Mei 1998 hingga Oktober 1999. Walaupun masa pemerintahannya cukup singkat, tapi masa ini sangat penting karena menjadi awal perubahan besar dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Yang keempat, where atau di mana. Di mana dampak yang dirasakan oleh masyarakat terkait dengan kebijakan pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Jadi, kebijakan pada masa Habibie dirasakan di seluruh Indonesia. Nah, contohnya itu kebebasan pers, di mana kebebasan pers ini dirasakan oleh masyarakat dan media lainnya. Lalu yang kedua, pemilu demokratis dilaksanakan secara nasional. Yang ketiga, otonomi daerah mulai diterapkan di berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Yang kelima, why atau mengapa. Mengapa kebijakan itu dibuat? Jadi, kebijakan reformasi di Indonesia pada masa pemerintahan B.J. Habibie dilakukan karena Indonesia mengalami krisis ekonomi, politik, dan kepercayaan masyarakat, di mana masyarakat menuntut perubahan setelah jatuhnya Presiden Soeharto. Oleh karena itu, B.J. Habibie mengeluarkan berbagai kebijakan untuk yang pertama, memulihkan ekonomi, yang kedua, menguatkan demokrasi, yang ketiga, memberi kebebasan berpendapat, dan yang keenam, how atau bagaimana. Bagaimana dampak yang dirasakan oleh masyarakat? Yang pertama, dampak positif. Dampak positif yang dirasakan yaitu yang pertama, adanya kebebasan pers yang meningkat. Yang kedua, pemilu lebih demokratis. Yang ketiga, masyarakat lebih bebas menyampaikan pendapat. Dan untuk dampak lainnya, yang pertama, terjadi perubahan sistem politik. Yang kedua, muncul banyak partai politik. Dan yang ketiga, awal otonomi dari daerah. Jadi, walaupun masa pemerintahannya cukup singkat, kebijakan dari B.J. Habibie menjadi dasar reformasi di Indonesia. Jadi, dari penjelasan analisis mengenai
pemerintahan pada masa B.J. Habibie, dapat saya simpulkan bahwa masa pemerintahan B.J. Habibie merupakan awal penting dalam era reformasi di Indonesia, di mana berbagai kebijakan yang dikeluarkan tentunya membawa perubahan besar dalam sistem politik, ekonomi, dan kebebasan masyarakat. Meskipun berlangsung dalam waktu yang singkat, tapi masa pemerintahan ini memberikan dampak jangka panjang bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Baik, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.